Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumil wa ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tasrif mujaz. Tasrif yang saya bikin ringkas gitu ya. Jika Anda baru pertama melihat video ini, maka silakan lihat dua video sebelumnya, yaitu bagian muqaddimah dan istilah-istilah penting yang perlu dipelajari dalam mempelajari tasrif. Ada di playlist saya yang judulnya Tasrif Mujaz. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tasrif istilahi rumus 3A. Tasrif istilahi itu adalah perubahan kata yang bentuknya menyamping ke kiri, dari kanan ke kiri. Perubahan dari kata kerja menjadi kata benda, atau dari fi'il menjadi isim. Dan saya namai di sini rumus 3A. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar memudahkan kita untuk bisa memahaminya. Rumus 3A, di sini ada fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr, dan fi'il nahi. Ya, jadi kuasai dulu fi'ilnya. Ada 4 fi'il di kanan dan setelahnya ada 4 isim di kiri. Isim yang pertama adalah masdar, yang kedua isim fa'il, yang ketiga isim maf'ul, dan yang terakhir isim zaman, isim makan, dan masdar mim. Ini wazannya 1, makanya saya jadikan 1. Fi'il madhi nanti kita akan artikan dengan telah titik-titik. Fi'il mudhari' kita artikan sedang titik-titik atau akan titik-titik. Fi'il amr kita artikan titik-titiklah. Fi'il nahi kita artikan jangan titik-titik. Misalnya kita mau bilang belajar, maka telah belajar, sedang belajar atau akan belajar, belajarlah, jangan belajar. Kemudian al-masdar titik-titik-an berarti pelajaran. Kalau yang tidak cocok diartikan sebagai titik-titik-an, maka kita samakan dengan fi'il madhi tanpa menambahkan kata telah. Misalnya tidur ya. Kan tidak bisa kita artikan peniduran, maka ya kita artikan tidur saja pada bagian masdarnya. Telah tidur, sedang tidur atau akan tidur, tidurlah, jangan tidur, kemudian tidur. Gitu. Untuk isim fa'il kita artikan yang Isim maf'ulnya kita artikan yang di atau yang ter. Untuk isim zaman berarti kita artikan waktu titik-titik. Isim makan berarti tempat titik-titik. Dan masdar mim itu sama dengan masdar yang sebelumnya, yaitu artinya titik-titik-an. Ya, untuk fi'il madhi wazannya adalah fa'ala. Dan fi'il mudhari'nya kita mulai dari yang yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Saya mulai dari yaf'alu karena kebiasaan kita itu mengucap a, i, u. Maka saya mulai dari yang ainnya di fathah. Nanti setelahnya akan saya lanjutkan dengan yang ainnya kasrah, dan terakhir baru yang ainnya dhammah, yaf'alu. Yaf'alu, yaf'ilu, yaf'alu. Gitu. Fi'il amrnya mengikuti kata yaf'alu, diambil dari situ maka jadi if'al. Fi'il nahinya la taf'al. Kalau dibikin seperti ini menurut saya lebih mudah gitu ya, karena untuk buat fi'il amr itu tinggal ngambil dari fi'il mudhari' saja. Yaf'alu, if'al, la taf'al. Masdarnya fa'lan, isim fa'ilnya sama dengan fa'il gitu, sesuai namanya isim fa'il. Dan isim maf'ul juga sama, maf'ulun. Untuk isim zaman, isim makan, dan masdar mim ini wazannya 1, yaitu maf'alun. Kita kasih contoh, misalnya ada 3 huruf, yaitu huruf fa, ta, dan ha. Maka kita samakan harokatnya fathah semua, maka jadilah fataha. Yang kedua itu ada ya, ada fa, ada ta, ada ha. Kita samakan harokatnya dengan yang di atas,
yaitu fathah, sukun, fathah, dhammah, maka jadilah yaftahu. Selanjutnya juga begitu. Kita samakan kasroh, sukun, fathah, sukun, jadilah iftah. Ini la, kemudian fathah, sukun, jadi la taftah. Nah, kita artikan dulu. Fataha itu artinya telah membuka. Yaftahu sedang membuka atau akan membuka. Iftah, bukalah. La taftah, jangan buka. Nah, setelah tasrifan dan arti dari fi'il-fi'il ini kita ketahui, baru kita pindah ke isim. Isim yang pertama masdar. P-an di atas fa'lan, maka samakan harokatnya fathah, sukun, fathatain, jadilah fathan. Selanjutnya fathah, alif, kasroh, dhammatain, maka kita baca fatihun. Kemudian selanjutnya fathah, sukun, dhammah, sukun, dhammatain, maka menjadi maftuhun. Yang terakhir fathah, sukun, fathah, dhammatain, maka menjadi maftahun. Fathan apa artinya? Arti dasarnya adalah membuka, maka di sini an menjadi pembukaan. Fatihun yang membuka, maftuhun yang dibuka atau yang terbuka, maftahun jadinya waktu membuka, tempat membuka atau pembukaan. Nah, itu arti secara asalnya. Secara asal fathah itu membuka. Cuma bahasa Arab itu luas, jadi fathah itu bisa dipakai untuk makna-makna yang lain. Yang kalau kita kaitkan ya bisa bersumber kepada kata membuka. Kita lihat contohnya di Al-Quran dan di hadis ya. Ini tadi yang sudah kita baca, yaitu fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr, fi'il nahi, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan, dan masdar mimi. Saya singkat yang terakhir menjadi zamami. Ya. Tadi sudah kita tasrif ya. Fataha yaftahu, iftah, la taftah. Fathan, fatihun, maftuhun, maftahun. Saya ulangi. Fataha yaftahu, iftah, la taftah. Fathan, fatihun, maftuhun, maftahun. Telah membuka, sedang atau akan membuka, bukalah, jangan buka. Pembukaan, yang membuka, yang dibuka, waktu atau tempat pembukaan. Kita lihat contoh yang ayat yang menggunakan fathah. Contohnya surat Al-Fatah ayat pertama, Inna fatahna laka fathan mubina. Sungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Jadi fathah itu memberi kemenangan. Ya, kalau mau kita artikan pembukaan kota Mekah itu juga bisa kan ya. Jadi kalau mungkin rancu disebut kami membukakan untukmu kota Mekah, maka diterjemahkan dengan lebih bebas, jadi kami memberikan kemenangan yang nyata kepadamu. Ini dari kata fataha, membuka. Tadinya kan kota Mekah ditutup ya, ketika ada perjanjian Hudaybiyah, ditutup oleh orang-orang kafir Quraisy. Nabi Muhammad mau masuk nggak boleh. Tapi tahun depannya itu Allah bukakan kota Mekah untuk Nabi. Inna fatahna laka fathan mubina. Ya, secara asal terjemahannya adalah sungguhnya kami telah membukakan bagimu pembukaan yang nyata. Maksudnya kami telah memberimu kemenangan yang nyata, yaitu berupa bisa masuk ke Masjidil Haram setelah sebelumnya dilarang untuk memasukinya. Ini contoh yang fi'il madhi fataha, dan juga masdar ya, fathan itu masdarnya, maka nanti akan saya ulang pada contoh masdar. Kita lihat fi'il mudhari'nya di surat Saba ayat 26. Allah berfirman,
qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqqi. Syahidnya di sini kata yaftahu ya. Katakanlah Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua dan kemudian dia memberi keputusan antara kita dengan benar. Jadi fathah juga bisa diartikan sebagai memberi keputusan. Jadi ya apa hubungannya memberi keputusan dengan kata membuka? Ya mungkin gini, ada dua orang berselisih gitu kan, satu bilang A, satu bilang B, dua-duanya sama-sama mempertahankan pendapatnya, maka perlu jalan tengah nih, perlu orang yang membukakan jalan tengah. Nah, jadi membukakan jalan tengah itu sama dengan memberi keputusan atau menentukan jalan mana yang harus dibuka gitu. Nah, intinya coba di koneksikan aja memberi keputusan dengan fathah, membuka. Contoh fi'il amrnya iftah itu Allah berfirman surat Al-A'raf ayat 89, Rabbana iftah bainana. Kalau kita sambung ya bacanya Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak, dengan adil, dan engkaulah pemberi keputusan sebaik-baiknya. Ini syahidnya di sini iftah. Nanti fatihin juga masuk ya dalam contoh isim fa'il. Ya, selanjutnya adalah contoh yang fi'il nahi. Fi'il nahi ini saya tidak nemu contohnya di Al-Quran, maka saya carikan contoh dari hadis. Di hadis itu ada gambaran dari Rasulullah SAW bahwa ada satu jalan yang lurus. Nanti di jalan itu ada pintunya, kemudian ada tirainya gitu. Kemudian kalau ada orang muslim mau masuk ke pintu itu, maka ada yang meneriakinya, waihaka la taftahu fa innaka in fatahtahu talijhu. Ada sedikit keliru tulisannya, fa innaka in taftahu talijhu, waihaka la taftahu fa innaka in taftahu talijhu. Rawahu Ahmad bi sanadin sahih. Celakalah kamu, jangan kamu membukanya. Itu syahidnya ya, la taftahu, jangan kamu membukanya. Sebab jika kamu membukanya, maka kamu akan memasukinya. Maksudnya saat seorang muslim itu mau tergerak hatinya untuk melakukan maksiat, maka biasanya hati nuraninya itu akan menasihatinya, jangan lakukan. Nanti kamu kalau sekali mencicipi maksiat, kamu akan kecanduan. Itu contoh penggunaan la taftahu di hadisnya. Selanjutnya kita ambil contoh penggunaan masdarnya, sama seperti ayat yang tadi pertama, inna fatahna laka fathan mubina. Syahidnya di sini kata fathan, kemenangan atau pembukaan kota Mekah. Selanjutnya ayat masih yang sama juga dengan yang sebelumnya, Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Jadi fatih itu kalau tunggal, kalau jamak atau banyak maka fatihun dan fatihin. Nah, syahidnya fatihin, pemberi keputusan, yang memutuskan tuh, yang membuka. Nah, kemudian yang maftuhun saya tidak menemukan contohnya di hadis ataupun di ayat Al-Quran, jadi ya saya bikinkan contoh sendiri. Abwabul jannati maftuhatun fi Ramadan. Syahidnya kata maftuhatun ya. Kalau untuk laki-laki maftuhun, untuk perempuan maftuhatun, seperti muslimun muslimatun gitu. Pintu-pintu surga terbuka di bulan Ramadan. Jadi maftuhun tadi kita artikan yang dibuka atau yang terbuka gitu ya. Di sini pintu-pintu surga terbuka, maftuhatun fi Ramadan.
Ramadan, di bulan Ramadan. Adapun untuk yang maftahunnya saya bingung sih contohnya seperti apa. Jadi tidak ada di hadis, tidak ada di Al-Quran, dan masih contohnya juga susah. Kadang memang tidak semua yang ada di wazan itu dipakai di dunia nyata. Ya, kita bisa kasih contoh misalnya aroka inda maftahid dukan. Aroka inda maftahid dukan. Aku melihatmu pada waktu pembukaan toko. Grand opening gitu mungkin. Ya, nanti tambahkan sendiri ya. Ya, itu tadi contoh pemakaian wazannya dari fataha yaftahu, iftah la taftah, fatihun maftuhun maftahun. Kemudian ini adalah contoh kata yang mengikuti pola ini. Ini contoh saja, jadi bukan membatasi ya. Ini kembali saya ingatkan lagi dari fi'il madi sampai zaman makan dan masdar mimnya. Fatah yaftahu, iftah la taftah, fathan fatihun maftuhun maftahun. Telah membuka, sedang atau akan membuka, bukalah, jangan buka, pembukaan, yang membuka, yang buka, waktu atau tempat pembukaan. Nah, yang contoh mengikuti pola ini itu kata bada'a, artinya memulai. Jadi kita akan tasrif bada'a yabda'u, ibda' la tabda', bad'an badi'un mabdu'un mabda'un, memulai. Kemudian ba'atha, mengirim atau mengutus, maka kita tasrif ba'atha yab'athu, ib'ath la tab'ath, ba'than ba'ithun mab'uthun mab'athun. Kemudian ja'ala, artinya menjadikan. Ja'ala yaj'alu, ij'al la taj'al, fathan ja'lan, ja'lan ja'ilun maj'ulun maj'alun. Kemudian dzabaha, menyembelih. Dzabaha yadbahu, izbah la tadbah, dzabhan dzabihun madzbuhun madzbahun. Kemudian zahaba, pergi. Zahaba yadhabu, idhab la tadhab. Kalau ngikuti masdar nih maka zahban. Tapi nanti di bagian masdar ini harus buka kamus ya. Dan masdarnya adalah zahaban. Zahibun madhubun madhabun. Kita sering dengar ya, madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Itu dari kata itu, zahaba, pergi. Ya, ini sengaja saya urutkan seperti ini. Tujuannya barangkali memudahkan antum untuk mengingatnya. Saya urutkan dari huruf hijaiyah. Urutannya ba dulu, ba, da'a, kemudian setelah ba, ta saya nggak nemu, sa juga nggak nemu, jadi langsung ke jim, ja'ala, jama'a, ha dan kho nggak nemu juga, jadi langsung ke zal. Saya sudah urutkan ini contoh-contohnya sesuai dengan huruf hijaiyah. Semoga memudahkan antum untuk menghafalkan contoh-contoh kata yang mengikuti pola ini. Sekali lagi, ini yang saya cantumkan hanya 16, bukan berarti yang mengikuti pola ini cuma 16 ini. Nah, cuma biar gampang dan tampilannya pas gitu, jadi saya ambilkan contoh 16 saja dan saya urutkan sesuai dengan urutan huruf hijaiyahnya. Tadi sampai zahaba ya. Lanjutkan ke sa'ala. Sa'ala yas'alu, is'al la tas'al, meminta. La tas'al berarti jangan minta-minta. Sa'lan, nah ini masdarnya menjadi su'alan. Sa'ilun, mas'ulun, mas'alun. Nah, kita mungkin sering dengar mas'alah, di bahasa kita menjadi masalah. Sebenarnya asalnya mas'alah, mas'alun, mas'alatun. Toba'a, mencetak. Toba'a yatba'u, itba' la tatba', toba'an, tobi'un, matbu'un, matba'un. Tobi' itu dipakai sekarang untuk printer ya, tobi'atun, printer. Kemudian kita punya qara'a, mengetuk. Qara'a yaqra'u, iqra' la taqra',
Quran, qari'un, makru'un, makro'un. Kemudian kita punya qata'a, memotong. Qata'a yaqta'u, iqta', la taqta', qat'an, qati'un, maqtu'un, maqta'un. Nah, kita mungkin dengar kata maqta' video, yaitu ada cuplikan video atau potongan video. Di videonya tadinya panjang tapi sudah dipotong menjadi maqta' video. Kemudian kita punya masaha, menghapus. Masaha yamsahu, imsah la tamsah, mashan, masihun, mamsuhun, mamsahun. Kita punya juga mala'a, mengisi. Mala'a yamla'u, imla, la tamla, mal'an, mali'un, mamlu'un, mamla'un. Kita punya mana'a, artinya melarang. Mana'a yamna'u, imna' la tamna', man'an, mani'un, mamnu'un, mamna'un. Kita punya nasakho, menyalin. Nasakho yansakhu. Nah, ini ada di ayat ya. Manansakh min ayatin. Nasakho yansakhu, insakh la tansakh, nasikhun, mansukhun, mansakhun. Selanjutnya kita punya nasya'a, tumbuh. Nasya'a yansya'u, insya' la tansya', nash'an, nasyi'un, mansyu'un, mansya'un. Kemudian terakhir kita punya nafa'a. Nafa'a yanfa'u, infa' la tanfa', naf'an, nafi'un, manfu'un, manfa'un. Nah, ini kita juga punya bahasa Indonesia manfaat, manfa'atun. Nah, ini dari kata ini nafa'a, manfa'un, kemudian di feminimkan maka menjadi manfa'atun. Ya, ini contoh yang bisa saya tampilkan. Sekali lagi, bukan berarti kata-kata yang mengikuti pola ini cuma ini saja, masih ada kata-kata yang lain, cuma saya cukupkan segini biar sesuai tampilannya serasi dengan yang di atas. Nah, di atas itu 8 kotak, maka saya bikinkan 8 kotak, total 11. Ya, nanti teman-teman coba latihan tasrif sendiri. Kalau ada yang kurang dipahami atau mau dikoreksikan, silahkan hubungi nomor saya. Ya, next insyaallah kita akan bahas juga fa'ila yaf'alu. Karena fa'ila yaf'alu itu sama dengan fa'ala yaf'alu, sama-sama fi'il mudhari'nya yaf'alu, meskipun berbeda di fi'il madhinya. Bismillah ta'ala, saya cukupkan sekian. Jazakumullahu khairan wa baraka fikum wa zadakum ilman nafi'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.